tugas utama amil ini yang sering kali diungkap dalam literatur fikih kita adalah amil sebisa mungkin adalah satu takmim, yang kedua taswiyah. Takmim itu artinya meratakan. Jadi semua golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu semuanya diberi. Ya, setelah itu taswiyah. Taswiyah itu artinya dalam satu golongan itu pasti ada personnya, pasti ada afrodnya, kalau bahasa Arabnya afrodnya. Semisal dalam satu desa ada golongan yang namanya fakir. Lah fakir ini jumlah personnya ada 10. Lah maka dari 10 orang ini kewajiban amil adalah memastikan semuanya dapat. Semuanya dapat dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menurut satu kaul, tapi yang kuat saja ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berarti kalau memang butuhnya 2 kilo, mau keluarganya banyak gitu ya, betul. Maka dikasih 2 kilo. 2 kilo. Gitu. Kalau hanya satu orang fakir, ya cukup misal dengan 2 kilo semisal, kalau keluarganya banyak gitu, 7 orang, 10 orang, ya 2 kilo gak cukup. Gak cukup. Kasih banyak 10 kilo. Udah masalah. Jadi lihat. Usaha amil untuk tetap memegang prinsip zakat fitrah ini loh yang harus, yaitu ighna'ul fuqara 'anil masalah ini. Berarti kayaknya pekerjaan amil tuh sulit ya? Sulit. Kalau kayaknya berarti kayak seperti las itu lembaga amil zakat punya pemerintahan. Itu sulit banget berarti ya kayaknya. Sulit. Makanya perlu kiranya saya bacakan tugas-tugas resmi yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan masalah amil ini. Oke. Enggak, dalam artian begini, berarti mereka tuh harus benar-benar mengetahui ya. Betul. Enggak gini loh, kayaknya kok sulit banget loh kalau hanya mengetahui. Kan gini, kita itu walaupun hidup di zaman modern yang sudah banyak data-data dan sebagainya, kadang ya maaf ya, pemerintah itu kadang tulisannya keluarga tidak mampu. Iya. Tapi hartanya banyak. Iya. Kemudian juga bahkan orang yang minta-minta di pinggir jalan ya. Itu diabaikan. Punya rumah tingkat. Oh, Masya Allah, maksudnya itu ya. Punya rumah tingkat S2 itu katanya. Jadi mereka kaya sebenarnya, tapi masih minta-minta di jalan. Iya, betul. Jadi kadang berarti sulit banget pekerjaan amil. Apakah harus benar-benar lihat ke rumahnya atau bagaimana, itu bagaimana? Ini. Karena sulit banget, masuk kita amil, bahasanya amil tuh apa harus segitunya gitu. Ya, betul. Jadi ini yang saya satu usulan atau arahan saya kepada kakak saya yang saat ini menjadi remas di daerah asal saya, dari remaja masjid yang juga ngurusi permasalahan zakat. Itu jauh-jauh hari saya suruh mendata sebelum remaja masjid. Berarti kakak Anda masih remaja? Loh, enggak, maksudnya kan biasanya yang pengelola, pengurus masjid, takmir masjid. Oh gitu, tak kira. Nah, itu biasanya yang bergerak itu kan yang masih remaja-remaja. Kalau yang sepuh-sepuh kan dungoni tok. Oh iya, gitu. Okay. Kalau yang remaja-remaja nang omai wong nglumpukne nimbang-nimbang nyatet-nyatet kan yang masih muda-muda. Betul. Maksudnya seperti itu. Yang di masjid gimana itu? Ceritakan. Itu jauh hari sudah saya suruh itu didata betul-betul orang yang direncanakan atau diagendakan nantinya menerima zakat fitrah. Didata, tanyai betul. Tanyai kamu penghasilannya apa, terus apa yang aja yang dimiliki. Cuma saat bertanya seperti itu, jangan mengesankan, merendahkan mereka. Jangan, ya tetap hal yang baik. Maksudnya ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, agar harta zakat fitrah ini benar-benar tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti lazismu, terus yang ada punya pemerintah itu semua boleh semua ya, dalam artian sah-sah aja menurut Islam gitu ya. Seperti atau contoh lembaga amil yang diangkat oleh masjid. Kadang kan desa-desa itu kan nggak tersentuh pemerintah, kadang desa itu yang hanya saya ikut kiai saya yang ngurusi masjid itu boleh-boleh aja untuk menyebarkan zakat. Wah, lah itu begini. Jadi amil itu dalam fikih kita itu haruslah orang yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat. Nah,
harus man yasta'miluhu dalam satu referensi, atau man nasobahu al-imam. Orang yang memang dipekerjakan oleh pemerintah khusus ngurusi permasalahan zakat. Permasalahan zakat itu mulai dari satu, mendata orang-orang yang wajib membayar zakat. Dua, mengumpulkan harta-harta mereka. Tiga, mendata secara administrasi siapa saja yang membayar, kemudian menyalurkan mereka kepada yang orang-orang yang berhak. Itu lebih detailnya setahu saya itu di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karyanya Imam Al-Mawardi. Itu memang jauh-jauh hari seorang amil itu bahkan sebelum akhir Ramadan itu sudah keliling. Ya betul. Untuk mengambil zakat dan menyebarkan zakat. Untuk mendata dulu. Mendata mustahik zakat. Mendata muzaki dan mustahiknya. Mendata orang-orang yang nantinya wajib membayar zakat dan mendata orang yang berhak menerima zakat. Dan nanti pada pada malam takbiran itu, malam hari raya, biasanya umumnya orang akan membayarnya saat itu. Baru tinggal melaksanakan sesuai enggak dengan datanya. Nah kan terdata di situ. Siapakah orang yang tidak mau membayar zakat dan orang yang mau membayar zakat. Nah nantinya orang yang tidak mau membayar zakat nanti disowani, didatangi. Mohon maaf Pak, hasil dari kemarin kita silaturahmi ke jenengan, jenengan sebenarnya orang termasuk orang yang wajib membayar zakat. Apakah benar jenengan sudah membayar zakat? Tanya seperti itu halus. Oh maaf saya nggak mau. Lah kalau seperti ini ditawani lagi, dalam kitabnya itu detail begitu. Saya baca ditawani lagi. Nggak langsung dibunuh. Wah kita nggak seperti itu. Mana zakat itu kan? Nggak seperti itu ya? Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Terus ditawani. Apakah jenengan berkenan bila kita bayari atas nama jenengan, nanti jenengan hutang ke kita. Gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Makanya karena prosesnya agak jelimet ini, harus ada payung hukum dari pemerintah. Kalau tidak ada payung hukum, engkres ini. Pasti akan merusak persaudaraan dalam satu desa itu. Kok sebentar ya, kalau yang saya lihat dari pemerintahan ya, betul. Yang mendata ini miskin, ini bahasanya tidak mampu, ini mampu, nggak mampu, itu dinas sosial namanya. Dinas sosial. Saya jujur aja, yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat dan Pemerintahan, itu kayaknya itu kalau untuk di desa-desa yang desa pelosok mungkin bahkan belas, itu kayaknya nggak menyentuh belas. Bahkan yaitu yang menguasai di situ, yang bahasanya yang mengatur di situ kiainya. Jadi kepala desa itu pasrah ke kiai gitulah. Jadi kepala desanya pasrah ke kiainya, ya orang masyarakat ya. Nah itu kayak kata jenengan tadi, kayak kakaknya jenengan. Jadi orang desa itu ngumpulin beras-berasnya di masjid. Betul. Kemudian nanti yang nyebarin kiainya, yang tanggung jawab kiainya. Ya kiainya ya apakah bisa disebut amil atau bagaimana, atau wakil atau bagaimana itu? Nah, kalau tidak diangkat atau tidak diberi izin resmi dari pemerintah, maka statusnya adalah wakil. Wakil dari muzaki, bukan wakil dari mustahikus zakat. Wakil dari orang yang wajib membayar zakat. Jadi saat orang itu datang ke masjid mengantarkan beras zakat fitrah, saat itu terjadi proses perwakilan, taukil untuk tafriquz zakat, untuk membagikan zakat fitrah. Berarti intinya hanya wakil, bukan amil. Sehingga yang tadi kelompok yang sering ada di Indonesia itu ada yang kata jenengan, ada yang nomor 3 itu adalah amil. Dia bukan termasuk mustahik zakat yang dari bagian amil. Bukan. Makanya sebelum saya tahu surat resmi dari Menteri Agama yang mengesahkan Lazisnu sebagai amil, sebelum saya tahu itu, jauh-jauh hari saya sudah ngomong kepada mas saya, kakak saya yang ngurusi itu, bahwa setiap orang yang mengantarkan beras ke masjid itu sebaiknya dimintai uang administrasi.
dari uang administrasi inilah digunakan untuk kesejahteraan orang-orang atau remaja masjid yang ngurusi zakat itu. Untuk beli kresek, untuk beli kopi, makan-makan dan lain-lain. Jangan sampai mengambil uang zakat atau beras zakat. Iya, seperti berarti, itu. Paham. Itu solusi ya. Solusi, betul. Jadi ketika memang nggak diangkat oleh imam, oleh pemerintahan, maka sebaiknya masjid-masjid itu mengambil administrasi, uang administrasi. Nanti yang mana itu buat operasional. Uang operasional maksud saya. Uang operasional dari takmir masjid yang menyebarkan tadi. Betul. Karena mereka nggak berhak untuk dapat zakat. Nggak boleh ngambil dari uang zakat atau beras tadi. Karena mereka bukan amil. Cuma kadang begini memang ya. Ini memang masalah ini memang riskan, Pancen. Riskan bagaimana maksudnya? Riskan itu artinya sudah menjadi kebiasaan semenjak dulu. Orang yang ngurusi zakat di masjid atau di musola pasti pada akhirnya sebelum mereka pulang itu, bos aku nggawa rong kresek, bos aku nggawa sak kresek. Iki gawon gawe makmu gawe. Seolah-olah itu adalah sebagai perwujudan bahwa mereka adalah berhak menerima zakat. Oh begini, saya beritahukan bahwa kalau memang untuk menghindari engkres begini ya, karena sudah terlanjur mengakar di masyarakat, di sebagian masyarakat, itu saya ngomong kepada kakak saya bahwa upayakan orang-orang yang dipekerjakan untuk mengelola zakat itu adalah orang-orang yang pada hakikatnya benar-benar berhak menerima zakat. Jadi bukan orang-orang anak-anaknya orang kaya gitu, enggak. Jangan dipekerjakan mereka. Lah jadi orang-orang yang kurang itu dipekerjakan. Itu yang muda-muda yang malu nang masjid, malu-malu ngurusi engko tak kei beras. Lah kalau memang pada hakikatnya dia itu adalah orang yang berhak menerima zakat, entah statusnya fakir atau miskin, saat dia pulang kita berikan zakat kepada dia bukan atas nama amil tapi atas nama fakir miskin. Atau miskin. Selesai beres selesai. Oh gitu, itu solusi. Solusinya seperti itu saya. Jadi mencari korok yang bekerja menyimpan zakat, yang urus zakat, mending orang-orang yang memang benar-benar berhak menerima zakat secara zaman sebelum jadi amil bahasanya. Amil bohong-bohongan. Iya, betul. Amil buat-buatan. Oh gitu paham. Tapi alhamdulillah Gus. Gimana? Kabar terbaru ini sekarang Lazisnu sudah mulai bergerak ke bawah Jadi sekarang di daerah asal saya di Jombang sana itu sudah didata oleh Lazisnu Ranting, MWC sudah mulai bergerak mendatangi ke musola-musola, ke masjid-masjid, apakah di musola atau masjid ini akan ada pengelolaan zakat, akan ada amil untuk ngurusi zakat. Kalau memang ada, langsung ditata siapa saja yang ngurusi. Ketuanya siapa, wakilnya siapa, bendaharanya siapa. Didata semua secara rapi. Lah, nanti orang-orang yang masuk dalam data ini benar-benar berhak menerima zakat atas nama amil. Untuk selebihnya, maka tidak atas nama amil. Sekarang sudah bergerak seperti itu, sehingga kita nggak kesulitan begitu. Sudah nggak terlalu khawatir. Zakat itu kita serahkan kepada amil padahal dia tidak amil. Nah, kita nggak sudah alhamdulillah ini sudah luar biasa. Berarti gerakannya lah sudah mulai ke bawah, sudah bagus. Berarti kayak gini, kalau lihat itu pekerjaannya amil tuh sebenarnya loh. Kalau lihat di Ahkamus Sultanah yang jangan sebutkan tadi berat sebenarnya. Awalnya berat ya. Berat. Data dan sebagainya. Iya berat. Betul berat itu. Berarti umpama orang kaya pun ya. Orang kaya jadi amil, umpama jadi amil, boleh aja dia nerima zakat. Boleh saja. Kaya, boleh aja. Iya. Tapi jadi amil, boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat atas nama amil. Atas nama amil. Oh iya Gus, ada yang tadi yang lupa masalah gimana? Kimah tadi itu ya. Oh iya kimah. Oh iya kimah itu. Terkait bayar pakai uang itu tadi. Lah betul. Itu di antara praktek yang jangan sampai dilupakan bagi amil yang ada di berbagai daerah itu adalah saat orang itu datang ke masjid tidak membawa beras, begitu kan ya, bawanya pakai uang
Datang ke masjid, datang ke musola, Pak mau membayar zakat saya. Lah itu langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya bagaimana? Maka langkahnya yang tepat adalah memberikan dua tawaran. Jenengan mau membayar membayar zakat dengan uang atau dengan beras. Kalau dengan uang, maka sediakan uang sebesar sekian, yaitu seharga 3 kilo tadi itu ya. Atau semisal membayar pakai beras, maka harus membeli dulu di sini. Jadi sudah disediakan di masjid itu beras, tapi mohon maaf, ini berasnya jangan beras zakat. Oke. Beras sendiri. Jadi lebih baik masjid menyediakan beras. Jadi paham. Jadi jangan langsung ke uang gitulah. Jangan langsung ke uang. Jadi mengusahakan sebaiknya mereka agar konsisten terhadap mazhab Syafi'iyah, mengusahakan. Tapi kalau mereka saya pakai uang saja biar cepat begitu kan, bawanya uang tidak perlu kesuwen. Itu saran Anda untuk para amil ya, ingat loh ya para amil. Ini saran dari Cak Arif. Jadi kalau Anda menerima zakat, kalau Anda menerima orang-orang yang membayar zakat, itu mending para amil itu menyediakan dua pilihan. Jangan langsung pindah ke uang. Mata Hanafi langsung ke uang. Jadi coba tawarkan. Mau nggak beras yang nanti dijual gitu? Ya, dijual. Bukan beras zakat, bukan beras zakat, beras yang mau dijual. Apakah mau menggunakan beras dijual ini dengan dibeli dengan uang atau langsung uang saja? Uang saja. Lebih baik seperti itu sarannya. Lebih baik seperti itu. Karena kita konsisten dulu dengan mazhab satu gitu ya. Mazhab Syafi'iyah dulu. Lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu.